akan mengupas tuntas terkait dengan pengawasan dan pemeriksaan badan usaha bersama. Kalau mereka yang belum datang atau belum mau datang, kita surati lagi kembali. Nanti kalau setelah lewat lagi batas kemudian waktunya, tidak datang, ya otomatis kita tindak lanjuti dengan pemeriksaan lapangan. Kalau misalnya tidak patuh itu, sanksi apa sih yang bisa diberikan sama ini badan usaha? Badan usahanya. Kalau aturan yang baru di Perdiri itu, Perdiri 15/2022 yang terkait pedoman pengawasan dan pemeriksaan, kalau bicara sanksi itu sebenarnya kalau di aturannya itu ada yang dibedakan karena untuk pendaftaran dan pembayaran iuran itu dia dua aktivitas yang berbeda. Jadi kalau untuk pendaftaran itu sendiri sanksinya itu teguran tertulis 1, kemudian teguran tertulis 2, kemudian dia bisa dikenakan denda administrasi. Kemudian setelah itu bisa bersurat ke instansi terkait, dalam hal ini PTSP, untuk penghentian surat izin pelayanan izin publik. SIUP ya? Kalau sekarang apa sih namanya? Iya, surat izin usaha ya. Macam-macam. Bisa dihentikan kalau misalnya mereka tidak patuh. Iya, tidak patuh. Tapi sebelum sampai di titik penghentian pelayanan publik, otomatis ada sanksi sebelumnya, yang seperti yang sebelum saya sampaikan. Kalau untuk pembayaran itu sendiri, sebenarnya kalau untuk administrasinya mereka cuma sampai di penyampaian tagihannya saja. Adapun jika misalnya mereka belum patuh, otomatis BPJS Kesehatan punya wewenang untuk berkoordinasi atau melaporkan langsung ke instansi terkait. Dalam hal instansi terkait itu otomatis yang membidangi ke bidang tenaga kerjaan. Yang seperti yang saya sebutkan tadi, bisa ke pengawas ketenagakerjaan atau bisa ke kejaksaan. Dan yang terbaru sekarang bisa langsung ke kepolisian. Kepolisian gitu juga. Iya. Sudah kerjasama juga dengan kepolisian ya? Iya. Bisa dipenjara? Kalau misalnya ada dasarnya lagi mereka tidak mendaftarkan ininya atau tidak patuh membayar iuran? Bisa, kalau misalnya dibilang bisa penjara, bisa dalam hal ini dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana. Gitu. Sanksi pidananya itu atau kita ulang dulu. Kalau misalnya kerjasamanya dengan polisi itu otomatis kan ada tahap-tahapan juga, tidak langsung tidak patuh langsung di penjara. Benar-benar. Bahaya itu, nanti yang ada musuh BPJS tambah banyak. Jadi kalau untuk kepolisian itu sendiri sama, perannya itu sama dengan kejaksaan dan pengawas tenaga kerjaan. Ini sebagai bentuk tindak lanjut dari Impres 1 tahun 2022 itu. Jadi untuk langkah awal untuk kerjasama dari BPJS Kesehatan dengan kepolisian itu kita bisa mulai dari sosialisasi terpadu. Sosialisasi terpadu itu lebih kepada pemberian informasi kepada badan usaha yang dikategorikan tidak patuh untuk bisa diarahkan, dalam hal ini dijelaskan secara rinci terkait aturan-aturan yang akan dikenakan kalau misalnya mereka tidak patuh. Seperti itu. Satu lagi nih, saya tertarik. Kan patuh membayar iuran. Ngomong-ngomong, untuk iuran badan usaha sendiri itu berapa banyak sih? Berapa rupiah itu kalau di badan usaha? Baik, kalau untuk badan usaha itu di aturannya itu dikenakan iuran sesuai dengan gaji yang diperoleh. Gaji yang diperoleh itu bisa dilihat dari slip gaji saat pendaftaran. Tapi kalau bicara gaji-gaji yang dalam hal ini di bawah rata-rata, maka dari BPJS Kesehatan mematok itu dari UMP. Jadi ada batasan untuk
pemotongan gaji ya. Gaji. Iya. Itu maksimal berapa? Kalau di Polman, di Sulbar ya? Itu Iya. Untuk patokannya itu di 5% dari UMP itu sendiri. Itu disesuaikan dengan UMP atau UMK dari tiap kabupaten. Kabupaten. Oke. UMP itu UMP untuk itu provinsi ya? ya upah minimum provinsi Upah minimum provinsi. atau upah minimum. Kalau misalnya di kabupaten tidak menetapkan UMK, Ya itu kembali ke UMP. Iya. UMP-nya. Oke. Oh jadi 5% itu dipotong keseluruhan dari pegawai Iya. atau dari Gaji perusahaan? pegawai atau bagaimana? Nah, peraturannya? itu juga terkadang di lapangan agak sedikit masalah karena semuanya itu 5% itu dibebankan ke Pegawai. pekerja. Kan kalau Harusnya? di aturannya itu ada pembagian. Oh. Jadi pembagiannya itu 1% yang dibayarkan oleh pekerja dan 1% sisanya itu atau pekerja. 4% itu oleh pemberi kerja. Oh, gitu sama ya. perusahaannya ya? Iya betul. Tapi kalau perusahaan. misalnya di lapangan seperti yang Kak Ojan tadi temui, ada yang dipotong langsung semuanya full 5% dari Dari pekerja pegawai. itu seperti apa? Dikenakan ini juga nggak? Nah, Ada itu, sanksi atau seperti apa? sebenarnya kalau bisa dibuktikan bisa dikenakan sanksi, cuma kan sekarang di lapangan itu tidak kelihatan. Misalnya slipnya slip yang rekayasa saja. Jadi, tapi kalau bicara aturan, mereka bisa dikenakan karena kan misalnya, apalagi kalau mereka memungut iuran, tapi tidak menyetorkan ke BPJS Oh, Kesehatan. iya, Nah, benar-benar. yang seperti itu yang saya maksud tadi bisa dikenakan sanksi pidana. Oh, Iya. seperti itu. Oh, jadi kalau misalnya cuman dia tidak patuh nih mendaftarkan peserta atau tidak patuh membayar iuran, itu sanksinya bisa pidana atau sanksi apa? Kalau yang belum sampai di pidana, itu Oh, belum sampai pidana ya? masih sanksi administrasi dan sanksi yang melibatkan instansi terkait. Oh, gitu. Kalau sanksi administrasinya? Oh, yang tadi ya, Ya, tadi yang pemutusan apa sih istilahnya? Ya, dari teguran, Usahanya teguran, kemudian sampai pada denda, ini ya, denda, kemudian dendanya itu berapa? 0,1% Dari? iuran yang seharusnya dilakukan pembayaran. Oh, dari iuran yang tertunggak. Ya, iuran dari pendaftarannya. Nah, itu yang 0,1 itu untuk segmen pendaftaran itu yang saya bilang. Oh, jadi kalau untuk denda untuk pendaftaran 0,1 dari iuran yang seharusnya mereka bayarkan. Oh, gitu Jai, Kak Jai. Nah, sedikit Ada denda kan dari satu. tadi kita bahas tentang aturan dan alurnya bagaimana. Untuk sobat-sobat JKN, Kak Ojan, ini pembayaran iuran BPJS khusus untuk segmen badan usaha itu deadline-nya kapan sih? Kalau bicara deadline, sebenarnya baik PPU, Mandiri, semuanya di setiap bulan maksimal tanggal 10. Maksimal tanggal 10. Iya. Tanggal 10 setiap bulan. Oke. Jadi sama kalau bicara deadline pembayaran sama-sama maksimal tanggal 10. Terus kalau misalnya tidak patuh nih membayar, terus tiba-tiba ada karyawannya yang butuh untuk pelayanan di rumah sakit, Nah, itu seperti apa? Kalau bicara seperti itu kan biasa juga terjadi di lapangan. Otomatis si pemberi kerjanya wajib membayarkan dulu sampai diaktif. Oh, membayarkan iuran? Iya, karena kan sebenarnya cuma itu saja solusinya. Jika tidak aktif ya diaktifkan. Diaktifkan dengan membayar Dengan iuran. Oke. Kalau misalnya dia butuh untuk ini ada denda nggak di rumah sakit? Kalau misalnya ini Kalau bicara denda ya ada kalau denda pelayanan. Seperti kita tahu rawat kan, inap ya, iya, rawat inap. untuk rawat inap itu kan kenanya 5% dari diagnosa Iya, awal. benar. Terus yang bayar siapa? Peserta? Peserta, Karyawannya atau perusahaannya? pemberi kerjanya otomatis. Pemberi kerja ya, jadi bukan pesertanya, pegawainya yang sakit yang membayarkan ini ya, Intinya denda ya? pekerjanya itu cuma dipotong 1% dari iuran. Gitu. Sisanya jadi tanggung jawab pemberi kerja. Oke. Mungkin ada lagi Kak Jai? ini sedikit Pak, mengenai contoh kasus ketika ia menunggak, tapi di sisi lain ada pembaharuan data, penambahan pekerja itu bagaimana sih Kak alurnya? Kalau misalnya dia menunggak, kemudian tapi dia ingin ada penambahan pekerjanya, pekerjanya. ya seperti yang tadi saya bilang, otomatis diaktifkan dulu. Artinya dia bayar dulu. Karena kan di BPJS Kesehatan itu untuk updatein data, segala jenis update diaktifkan dulu baru bisa dilakukan update data.
Jadi Gitu. lakukan pembayaran dulu, nanti sudah aktif, baru bisa diinput penambahan pekerjanya. Seperti itu. Tunggu. Artinya kalau tadi kena denda untuk rawat inap, artinya dia sama kayak peserta mandiri ya? Masuk masa denda rawat inap ya untuk badan usaha ya? Iya, sama. Dia sama apa mendapatkan itu juga ya masa denda ya selama 45 hari ya? Iya. Cuma untuk nomor pembayarannya setahu saya dia memakai virtual account sendiri. Ya, Untuk virtual account untuk badan usaha. badan usaha. Khusus untuk badan usaha. Terus pembayarannya bisa di semua kanal pembayaran? Iya, sama. Bisa. Sama ya Kak. Oke. Oke. Oke, mungkin ada informasi lain yang terlewatkan ya Kak. Nah, yang untuk lebih jelasnya Kak Ojan bisa sampaikan ke sobat-sobat JKN. Untuk informasi mungkin saya bisa mungkin tambahkan dasar hukum terkait petugas pemeriksa itu sendiri, terlebih untuk sanksi ke pemberi kerja. Atau mungkin saya baca saja supaya lebih jelas. Oke. Jadi untuk dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan itu, untuk kepatuhan pembayaran iuran itu sendiri, ada pasal 19 Undang-Undang 24 tahun 2011, yang mana di ayat 1 itu pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS Kesehatan. Yang kedua, di ayat keduanya itu pemberi kerjanya wajib membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. Kemudian dari tindak lanjut di pasal 19 Undang-Undang 24 2011 itu bisa diteruskan dalam pasal 55 Undang-Undang 24 tahun 2011 itu, yang mana pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 19 yang tadi bisa dikenakan atau diberi sanksi pidana, yang mana sanksi pidananya itu penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak 1 miliar. Selain itu juga di KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bisa dikenakan pasal 372. 372 itu berisi tentang barang siapa yang dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya ataupun kekayaan atau kepunyaan orang lain, tetapi yang ada di dalam kekuasaannya itu bukan karena kejahatan, diancam juga dengan kasus penggelapan. Itu bisa dikenakan penjara juga, pidana penjara. Dan yang terakhir di pasal 1365 KUHP Perdata, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang lain yang menimbulkan kerugian itu atas kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Mungkin itu kalau bicara dasar hukum terhadap sanksi ketidakpatuhan bagi pemberi kerja. Oke. Jadi mungkin karena waktu juga durasi kayaknya sudah agak lama nih Kak Jai, Kak Ojan, sekalian tadi pernyataan dari Kak Ojan, mungkin sekalian closing statement ya untuk episode sharing-sharing kita pada siang hari ini. Mungkin itu aja Kak Jai. Bentar Kak, saya ada pantun. Oh gitu. Jadi maksudnya ini kita mau nutup nih. Ya Sudah sekalian. menutup ya? Oh gitu, oke. Oke, buat sobat-sobat JKN, panjat pohon pakai tangga. Oke, cakep. Tangga jatuh karena didorong. Cakep. BPJS Kesehatan milik semua. Cakep. Dengan gotong royong semua tertolong. Oke. Popo, Polewali Podcast. Tok, tok, tok.